Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Ajisman akan mencoba untuk mempresentasikan review artikel saya yang berjudul Automation of Production Activities of an Industrial Enterprise Based on the ERP System. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2020 yang ditulis oleh Nelly V. Sireisikoha dan kawan-kawan. Untuk bagian yang pertama kita masuk kepada introduction. Otomatisasi produksi itu merupakan komponen integral dari perkembangan masyarakat modern yang merupakan simbol kemajuan. Untuk industri pembuatan mesin, otomatisasi sangat relevan yang diprakondisikan. Pertama, dengan peran utamanya dalam perekonomian nasional, dan yang kedua dengan persyaratan yang lebih tinggi untuk keamanan sektor produksi ini. Kebutuhan untuk mengotomatisasi produksi itu disebabkan oleh ketidakmampuan organ manusia untuk mengelola proses teknologi yang kompleks dengan kecepatan dan akurasi yang diperlukan. Otomatisasi proses produksi itu mencakup metode kontrol peralatan tertentu yang melibatkan pencapaian proses produksi dalam mode dan aturan tertentu serta dengan kinerja tertentu. Nah, lingkungan bisnis modern itu memaksakan tuntutan yang terus meningkat pada perusahaan, yang memaksa mereka untuk terus bekerja dalam meningkatkan daya saing dan efisiensi mereka. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu urgency dan main problem. Nah, otomatisasi ini sangat penting untuk seluruh proses perencanaan. Karena fondasi kesuksesan dan kemakmuran adalah rencana yang baik dan matang, tetapi bukan keinginan dan ide yang dihasilkan secara acak. Para pemimpin, manajer, dan ekonom perusahaan yang menyusun rencana dan bertanggung jawab atas akurasi dan ketepatan waktu mereka, serta layanan akuntansi yang memerlukan opsi perangkat lunak yang dapat memberikan bantuan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan perusahaan mereka. Nah, jenis utama dari sumber daya yang terbatas yang memerlukan perencanaan dan pengelolaan adalah sumber daya material, sumber daya produksi, sumber keuangan. Nah, perencanaan yang berbagai jenis sumber daya serta proses bisnis ini saling terkait erat. Selanjutnya pada gambar dapat kita lihat secara skematis menunjukkan indikator aktual dari produksi dan pengiriman yang dipelajari sebagai persentase untuk 2018 relatif terhadap rencana 100%. Yang menyoroti masalah diantaranya penurunan nilai aktual pemenuhan rencana produksi dan pengiriman, overproduction, produksi yang tidak berirama ketika metode produksi yang ditampilkan digunakan. Selanjutnya kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu otomatisasi kegiatan perusahaan industri. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan, ERP itu merupakan sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang merupakan seperangkat aplikasi yang terintegrasi dan memungkinkan seseorang untuk menciptakan lingkungan terpadu dalam mengotomatisasi perencanaan, akuntansi, kontrol, dan analisis semua proses bisnis utama yang ada di seluruh perusahaan. Keuntungan utama dari sistem ini adalah pengurangan produk yang cacat, integrasi proses, peningkatan kualitas peramalan dan perencanaan, formalisasi proses bisnis perusahaan, dan melindungi dari kesalahan operasional. Namun, di samping adanya keuntungan, juga ada kerugian, yang diantaranya ketidakpercayaan pemilik perusahaan pada solusi teknologi yang tinggi, kemudian penolakan subbagian dalam memberikan informasi rahasia, serta implementasi yang agak lama dan mahal. Terdapat 6 tahapan dalam perencanaan produksi perusahaan yang diotomatisasi.
Yang pertama yaitu pemilihan dan persetujuan selanjutnya dari pemasok produk perangkat lunak. Yang kedua, hasil kontrak dengan pemasok. Kemudian, pemasangan produk perangkat lunak dengan adaptasi selanjutnya ke perusahaan. Selanjutnya, pelatihan personil yang terlibat di dalam pekerjaan dengan produk perangkat lunak. Dan yang kelimanya, debug sistem. Dan yang terakhir, implementasi dari sistem tersebut. Selanjutnya, bagian yang keempat yaitu hasil dan diskusi dari artikel ini. Di mana penerapan perencanaan proses produksi dan unit otomatis dalam sistem ini menghasilkan pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk pemeliharaan proses perencanaan produksi, peningkatan efisiensi manajemen proses produksi, pengurangan biaya, dan peningkatan dalam produktivitas dan daya tarik investasi seluruh perusahaan. Kemudian menggunakan hasil dari pengenalan unit otomatis dari proses produksi di perusahaan juga memungkinkan untuk meningkatkan proses perencanaan produksi dan untuk menghilangkan pelanggaran rencana produksi dan pengiriman serta fakta kelebihan produksi ya, dan di samping itu tata kelola perusahaan akan ditingkatkan dan efisiensinya juga akan meningkat. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, otomatisasi proses produksi perusahaan itu memungkinkan untuk mencapai faktor-faktor ekonomi yang diantaranya peningkatan kemampuan manuver tindakan perusahaan karena respon cepat terhadap kondisi pasar yang berubah. Kemudian memastikan pengiriman produk tepat waktu yang akibatnya mengurangi klaim. Oleh karena itu, mengurangi biaya gangguan pasokan dan pembayaran denda, mengurangi aliran dokumen, pencapaian keberhasilan perusahaan yang berkelanjutan berdasarkan pada pencegahan terjadinya inkonsistensi pada tahap awal. Kemudian, implementasi unit otomatis dari perencanaan proses sistem ERP produksi di perusahaan memungkinkan untuk meningkatkan proses perencanaan produksi dan untuk menghilangkan produksi yang melakukan pelanggaran dan rencana pengiriman. Kemudian fakta kelebihan produksi dan juga tata kelola perusahaan dapat ditingkatkan serta efisiensinya juga dapat ditingkatkan. Baiklah, sekian presentasi artikel dari saya dan terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.